Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ajak Anda untuk menyimak 8 kebijakan pendorong ekonomi di kuartal pertama. Ini ada grafisnya, sama-sama pemirsa kita simak. Ada 8 kebijakan ekonomi kuartal pertama. Yang pertama, dampak hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Silahkan pemirsa Anda bisa membacanya. Kemudian kita lihat juga ada pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret nanti 2025. Hari Raya Idul Fitri sudah depan mata. Stimulus HBKN Ramadan Lebaran, ini ada diskon harga tiket pesawat, kemudian tarif tol, ya kan? Kemudian ada program-program belanja seperti Harbolnas, ya, Epic Sales, kemudian Bina Diskon dan seterusnya. Program pariwisata mudik Lebaran, ini program dari Kementerian Pariwisata kita, dan juga stabilisasi harga pangan. Kita lihat grafis berikutnya, pemirsa, ada paket stimulus ekonomi. Anda sudah merasakan dari bulan Januari, Februari, diskon tarif listrik, kemudian PPN, DTP, pembelian properti dan otomotif, khususnya kendaraan listrik. Ada juga subsidi pajak motor listrik dan PPH, DTP sektor padat karya. Kemudian kita lihat juga ada optimalisasi program makan bergizi gratis. Nah, ini Pak Ujang udah ngomong soal ini berkali-kali ya, termasuk di Nusantara TV. Penyaluran KUR dan juga panen padi terrealisasi secara optimal. Lalu kita lihat grafis berikutnya, pemirsa. Oke, kita bahas ini dulu. Nah, Pak Ujang, yang dulu saja kalau kita mengaca pada PP 36 2023 itu menurut catatan saya itu perusahaan-perusahaan atau pelaku ekspor yang patuh itu kalau tidak salah cuma 20-30% lah. Sekarang harus dipaksa 100%. Bagaimana strateginya pemerintah biar lebih kreatif nih? Dilakukan oleh Bapak Presiden untuk menata regulasi-regulasi terkait dengan persoalan DHE ini menjadi angin segar bagi iklim investasi, bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk bagi memastikan ya dana-dana cadangan devisa kita bertambah. Nah, Pak Presiden itu ingin mengembalikan ya soal-soal terkait dengan sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan ya, yang menjadi hajat hidup masyarakat itu betul-betul negara yang intervensi, negara yang campur tangan untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakannya itu betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Jadi masyarakat ini menjadi subjek dalam konteks pembangunan, memastikan bahwa pembangunan 57 bulan ke depan betul-betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kami ini pemerintah baru 3 bulan kurang lebih. Ada waktu 57 bulan ke depan agar memang kami menciptakan goal-goal ya, program-program yang bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Kami punya tugas berat dan besar untuk memastikan rakyat Indonesia bisa lebih sejahtera, bisa lebih sehat, ya, lebih terdidik, lebih kuat, dan lebih berpikir optimis, lebih maju lagi. Inilah yang sedang kita bangun dengan stimulus yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Dan kami yakin baru 3 bulan saja kami sudah menciptakan goal-goal. Tetapi sekali lagi kami tidak mau jumawa, semua penilaiannya ada pada masyarakat dan kami bekerja keras. Bahkan Bang Doni ya, kami tidur itu 3-4 jam setiap hari untuk memastikan bahwa program-program Bapak Presiden itu betul-betul dijalankan, diimplementasikan di lapangan. Agar memang rakyat itu merasakan kue pembangunan di Republik ini. Rakyat itu betul-betul menghadirkan negara hadir di tengah-tengah mereka semua. Dan agar betul-betul bahwa pembangunan itu untuk semua rakyat Indonesia, bukan untuk segelintir orang. Dan tadi soal iklim investasi, soal aturan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, kami yakin pengusaha-pengusaha itu juga akan ikut bersama-sama membangun bangsa. Ya, kalau perlu nggak usah tidur Pak Ujang. Kalau biasanya 3-4 jam, jangan harus tidur ya. Kalau kerja itu harus seimbang. Nah, sekarang begini Pak Ujang, pelaku ekspor dan kalangan perbankan sudah diajak duduk bareng satu meja? Ya tentu Bapak Presiden sudah mempertimbangkan ini dengan matang ya. Pak Presiden itu sangat punya pengalaman terkait dengan persoalan ini. Beliau ini bukan sekedar presiden tapi punya pengalaman yang lengkap gitu sebagai pengusaha, sebagai pembaca buku yang kuat gitu, sebagai mantan prajurit gitu.
Dan pengalaman-pengalaman itu menciptakan sebuah pikiran-pikiran besar untuk menata dan mengelola bangsa ini. Nah, dalam konteks itu pelaku usaha khususnya terkait dengan persoalan devisa ini ya, eksportir ini, kami yakin ketika Pak Presiden sudah membuat kebijakan, tentu semuanya insya Allah akan ikut bergerak, Ya, insya Allah semuanya juga akan ikut mendukung, dan semuanya juga akan ikut aturan, sehingga betul-betul bangsa ini dibangun secara bersama-sama. ya. Pengusahanya membangun, Bapak Presidennya membangun, gitu, rakyatnya membangun, sehingga dalam konteks kebijakan saat ini dengan aturan ya, yang baru PP nomor 8 2025 tersebut, itu memastikan bahwa kita semua peduli terhadap bangsa ini. Kita semua peduli untuk membuat regulasi-regulasi untuk memastikan bahwa sumber devisa kita meningkat dan ujungnya adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami percaya, kami yakin eksportir itu juga kepentingannya sama untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, begitu. Ya, kita dukung keyakinan dan kepercayaan Presiden Prabowo, tetapi tentunya kalau saya baca ini kan sanksinya cuma sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor. Tapi Pak Ujang maksa biar 100% itu market dalam negeri, kalau payung hukumnya itu cuma ngasih sanksi administratif, gimana dong? Ya, Bang, itu tentu sanksi yang sudah dipertimbangkan. Bagi pengusaha, sanksi itu ya sudah cukup cukup gitu ya. Sudah cukup Untuk berat buat pengusaha ya? ya, ya, iya. Kalau kita, oleh karena itu kami yakin dengan sanksi seperti itu dukungan pengusaha juga khususnya eksportir akan cukup tinggi bersama Pak Prabowo. Kami yakin itu karena basisnya adalah bagaimana negara ingin memastikan cadangan devisanya bertambah, Ya, bahwa uang-uang yang ada di luar negeri itu ya ditanam di dalam negeri gitu. Itu kan sesuatu yang sehat dan membanggakan dan ya, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu ya, ya. harus kita mulai begitu, Bang Doni. Baik, inilah kebijakan yang paling dibenci oleh negara tetangga kita, khususnya Singapura ya, Pak Ujang ya. Bu Nina, kalau begitu menurut Bu Nina, kita banyakin insentif dong ya buat para pengusaha ekspor ya. Menurut Anda apa yang paling baik buat mereka? Iya, kalau tadi kan jelas bahwa kenapa dia parkir, dia khawatir nyangkutnya terlalu lama di Indonesia itu nanti akan ada kesulitan di samping biayanya kan, biaya. Kenapa uangnya parkir? Ada daya tarik dari negara tetangga kita, Singapura itu bahwa bunganya rendah, katakanlah bisa mendekati nol gitu ya. Karena mereka yang penting uangnya parkir itu sudah merupakan modal kan. Betul. Nah, sementara kita untuk menarik kembali ini PR besar begitu ya. Artinya ini usaha pemerintah luar biasa ya dengan aturan ini kita perlu dukung, tetapi perlu juga dilihat loopholes-nya, apa celah-celahnya tadi. Jadi saya ingin melihat bahwa apakah katakanlah 3 bulan pertama bisa dievaluasi mulai dari 1 bulan pertama, 2 bulan berapa sih yang masuk gitu ya. Jadi kalau 100 miliar targetnya itu katakanlah 80 untuk 10 bulan berarti kita bagilah 8 miliar gitu. Naiknya seperti apa? Dan dari situ kita bisa evaluasi kan. Sebetulnya berapa sih yang benar-benar bisa masuk ya. Jadi 1 bulan pertama, 2 bulan, 3 bulan dari situ kita tahu apa loopholes-nya ya. Jadi Mm-mm. apakah peraturan ini cukup keras? Tadi dikatakan hanya administrasi atau ada yang lainnya gitu ya. Jadi apakah izin ekspornya diapakan gitu ya, ditangguhkan, diapakan gitu kan. Tapi yang rugi kita sendiri kan. Jadi ini seperti dilema kan. Kalau Iya, kita tangguhkan kita ingin ekspor cepat gitu ya. Jadi lagi-lagi ini PR yang pemerintah harus lihat dengan evaluasi yang berjalan nanti. Ya, jadi pemantauan kepada perusahaan eksportir besar paling enggak ini yang harus dilihat. Karena nanti bisa juga terjadi tekanan penyelundupan yang terjadi ya. betul. Apa yang terjadi kalau yang legal itu susah gitu kan, yang ilegal yang terjadi. Dan ini berarti kita harus punya polisi laut yang lebih hebat ini dengan bea cukai yang lebih bersih gitu ya. Jadi inilah apa kendala Indonesia hari-hari ini kan. Bahwa benarkah jika pelabuhan itu yang tercatat sulit, maka dia akan masuk ke yang tidak tercatat ya, pelabuhan tikus yang banyak itu. Nah, ini saya pikir ini pelajaran kita karena kita sudah punya kasus di tekstil ya, Betul. sehingga perusahaan tekstil kita bangkrut begitu kan. Itu kan ada kasus tentang illegal activities di dalam perdagangan kan. Nah, jadi ini tantangan kita sebetulnya untuk menjaga perbatasan dengan polisi laut, dengan bea cukai, perdagangan ini akan ilegalnya akan semakin keras ini kalau seandainya tekanan ekspor dianggap merugikan pengusaha ya. Di sini pemerintah
harus tegas apa Iya, sanksinya begitu ya kalau ketangkap dan sebagainya. iya, baik. Nah, setelah itu tentu memberikan insentif mikronya tadi Hmm, ke dalam negeri. Saya lihat sudah banyak potongan-potongan rencananya kan, tapi tidak semua industri kan. Jadi iya. potongan pajak, berikan subsidi dan seterusnya. Tapi kalau Itu menurut PR-nya. hitung-hitungannya Bu Nina sendiri, angka 80 miliar dolar sampai 100 miliar dolar dalam 1 tahun 12 bulan itu realistis nggak, Bu? Ya, kalau lihat dari sejarah tahun lalunya kan kecil sekali karena memang 30% ya. Betul. Jadi dengan kata lain PR kita kan melonjak luar biasa dan kita juga punya PR sebagai indikasi ya bahwa ini akan berat itu adalah tekstil ilegal yang terjadi dan bahkan mematikan industri garmen dan tekstil kita ya industri padat karya kita ini kan belum diatasi dengan baik gitu ya. Maksudnya gelombang PHK-nya tetap terjadi. Jadi ini bisa jadi case bahwa ke depan ketika ada aturan devisa hasil ekspor itu masuk ke dalam dan tidak diawasi dengan baik tanpa insentif yang ketat, maka kasus-kasus ilegal itu akan lebih tinggi gitu ya. Nah, seperti apa pemerintah menjaga perbatasan? Itu PR trade. Kan trade itu adalah sektorial gitu ya. Kalau uangnya sih cepat mengalir, tapi kan uangnya markir karena trade-nya ilegal nggak kelihatan begitu ya. Jadi bisa dibayangkan begitu ya. Biasanya kita cek di pencatatan pelabuhannya kan terjadi penyelundupan itu. Misalnya di Cina pelabuhannya berapa ekspor ke kita, di Singapura juga begitu kan. Biasanya kan catatan ekspor kita rendah tapi impor dia tinggi begitu kan. Nah, itu yang dicek-cek kan sebetulnya. Iya, iya. PR kita tuh di situ. Ya, ini tentu harusnya sudah dipikirkan oleh pemerintah ya, khususnya Presiden Prabowo ya. Pak Ujang begitu ya, Pak Ujang ya? Ya, Bang Doni, Ibu Nina yang terhormat ya, Pak Presiden dari awal ada 4 yang kita basmi. Ya. Pertama itu korupsi, yang kedua itu judi online, yang ketiga itu narkoba, yang keempat penyelundupan. Nah ini yang menjadi konsen kami pemerintah. Oleh karena itu ya kami tetap yakin tadi kritikan-kritikan, masukan-masukan dari Ibu Nina menjadi sesuatu yang baik agar memang penegak hukum ya bea cukai dan lain sebagainya untuk menjaga Indonesia, ya, menjaga barang-barang yang katakanlah yang diselundupkan. Tantangan kita memang di sana, tetapi Pak Presiden sudah tahu persis apa akar masalahnya. Yang tentu ini akan kita perbaiki ke depan, kita tata bangsa ini. Banyak hal-hal yang ilegal-ilegal itu kita bereskan satu demi satu. Ya, Itu Bang Doni. siap. Memang harus tegas ya, Pak Ujang ya. Bu Nina, ini kalau tercapai di akhir tahun 100 berapa tadi dolar, juta Ya. dolar ya, itu mampu nggak menurut Anda berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi 8% kita? Ya, 80 sampai 100 miliar, 80 miliar sebenarnya targetnya. Itu kan ekspornya ya, jadi akan menjadi angka yang besar sekali Mm-mm. sebetulnya bagi Indonesia ya. Peran ekspor kita akan naik ya, jadi luar biasa. Tetapi PR besar kita kan tidak cukup hanya di ekspor. Kalau lihat pertumbuhan ekonomi itu sisi pentingnya konsumsi ya. Jadi Mm. konsumsi kita harus dijaga. Ya, jadi kita khawatir apakah akan terjadi kalau biayanya menjadi lebih tinggi karena dia harus menggunakan jasa perbankan yang bunganya lebih tinggi di dalam negeri misalnya, apakah itu artinya nanti biaya inflasinya akan naik, biaya hidupnya akan naik ya karena Ya, harga-harga naik. Ini harus kita perhatikan juga 3 bulan ke depan, pemantauan terhadap inflasi kita stabil nggak? Karena sumber pertumbuhan ekonomi bukan hanya ekspor, tetapi yang paling utama di Indonesia itu konsumsi masyarakat. Dan tadi saya sudah lihat ada bansos tetap berjalan, jadi diharapkan nanti harga-harga stabil pada saat Idul Fitri ya sudah dekat gitu ya. Jadi ini 3 bulan ke depan ini aman aja luar ya Bu biasa ya. ya Ini kan pasti tekanannya. belanja semua nih sampai Lebaran nih. Iya, ini yang mau dijaga kan. Jadi belanjanya harus tinggi. Nah, kalau itu belanja tinggi, konsumsi tinggi dan ekspor tinggi itu luar biasa. Di akhir tahun pertumbuhan kita bisa lebih cepat lah dari target yang kita harapkan. Ya, jadi bisa di atas 5% tentu saja gitu harapannya. Oke, Ya, dan kita ujungnya kan mau 8% ya di 2028-2029 begitu. betul. Jadi ini PR besarnya di tahun pertama ini memang meletakkan fondasi untuk bisa good governance ya. Jadi melakukan segalanya dengan baik. Ya, jadi saya senang sekali tadi Pak Ujang sudah mengungkapkan akan ada tindakan keras terhadap ilegal ya. Karena ilegal itulah yang Iya, mematikan industri tekstil kita kan sebetulnya gitu ya. iya betul. Hari ini belum mati tapi sudah menggap-menggap gitu. Jadi kita harus lihat PHK itu ada di mana saja ya, ada di tekstil, kemarin ada di sepatu begitu, ada di mana Iya, itu kan industri padat baik. karya semua itu. Ya, baik. Makanya tolong Bu Nina dikawal terus ya.
Pak Ujang juga siap-siap tidurnya kayaknya tinggal 2 jam nanti sehari ya Pak Ujang ya. Ya, demi bangsa dan negara, Bang Doni. Iya, kita sama-sama berjuang untuk itu. Baik, Pak Ujang terima kasih Amin. bersama kami. Bu Nina terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Bang Doni, sama-sama Bu Nina. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, demikian dialog kita dalam NTV Prime Dialog. Kami masih akan segera kembali untuk menyampaikan beragam berita lainnya. Tetap bersama kami.